Yang bener-bener nggak punya basic atau skill sama sekali di dalam dunia percukuran. Sini gue buat belajar meng-styling rambut. Sebelum lo belajar gunting, lo harus tahu alat-alat. Challenge saya kalau seandainya nggak bisa potong rambut ya Tania harus bayar banyak karena kan ngebuang waktu kita juga. Hana Studio. Hana Studio. Hana Studio. Yo. Hana Studio. Balik lagi di YouTube channelnya Hairnet Studio. Kali ini bersama gua El. Kali ini kita di program 7 hari menjadi tukang cukur. Di program baru kali ini Hairnet Studio akan membentuk atau membuat seseorang yang bener-bener nggak punya basic atau skill sama sekali di dalam dunia percukuran. Nah, dalam 7 hari ini kita harus membentuk mereka menjadi seorang tukang cukur yang mantap. Oke, efisien nggak ya dalam 7 hari itu? Ini dia, murid pertama kita. Wow, selamat datang. Jadi guys, ini murid pertama kita. Tani, apa kabar? Baik, Papi. Macet nggak ke sini? Macet biasa, jam pulang kantor kan Jakarta ya macetnya. Macet. Tapi tadi kan terbang, tiba-tiba muncul kayak jin. Iya, lewat ini. Oke, sekarang perkenalan diri lo dulu. Halo, nama gue Tania Praviani, gue jauh-jauh dari Bandung buat ke Hairnet Studio. Jauh-jauh dari Bandung guys. Jauh banget. Sekarang kegiatan apa nih? Kegiatan gue masih jadi atlet bulu tangkis sih. Atlet bulu tangkis, masih sampai sekarang ya? Enggak, masih sampai sekarang mantan mungkin ya. Oh mantan, tapi masih suka latihan Masih kan? aktif aja. Oke, sekarang gue mau tanya nih, kalau ikut program ini kenapa nih mau jadi tukang cukur nih? Kan lo kan dari background lo kan tuh atlet bulu tangkis, terus tiba-tiba mau nyebrang kali jadi tukang cukur. Kenapa nih? Gini, karena kan gue berprofesi sebagai atlet bulu tangkis. Terus gue juga kebetulan suka fashion. Oke. Nah, di fashion ini gue agak ribet di bagian rambut gue. Nah, justru itu gue jauh-jauh ke sini gue buat belajar meng-styling rambut. Lagi meng-styling rambut bisa nyukur juga gitu. Gak Jadi, hanya meng-styling. oke, jadi main bulu tangkis sambil nyukurin orang. Bisa dibilang juga ya. Ya bisa. Iya, sampingan. Tapi alasan paling besarnya, kalau itu kan cuman hanya sebuah ini ya, garis besar. Tapi alasan lo paling banget, pingin banget jadi tukang cukur apa? Alasannya satu, gue mau mencoba hal yang baru. Hal yang baru. Nah, yang kedua itu pengalaman. Pengalaman. Kalau Iya, jadi sesuatu yang unik. duit nggak mau, duit. Duit mau sih. Karena tukang cukur Hairnet sini kerja buat duit. Iya, siapa tahu gue bisa nyukur terus gue buka cabangnya kan. Oh iya, mantap. Oke, kalau gitu, tapi menurut lo dalam waktu 7 hari itu efisien nggak? Loh, Bisa nggak dalam 7 hari itu? bisa kenapa harus nggak bilang nggak bisa? Bisa lah. Harus coba dulu. Really, ya. Oke, daripada berlama-lama ya, kita langsung aja mulai hari pertama sama Mas Arif. Let's go. Yuk. Nah, sekarang kita sudah bersama Mas Arif. Jadi Mas Arif ini yang bakal ngajarin si Tania. Oke, kenalan dulu dong sama teman-teman. Halo, saya Arif. Instagram Arif_20. Gue langsung promote Promo dulu. IG-nya ya, biar langsung follow aja ya kan. Boleh aja. Oke, Mas Arif, kita tanya, sebelum mulai, gue mau tanya-tanya sedikit ya, sebelum mulai materi di hari pertama ini ya. Gue mau tanya-tanya, sebelumnya Mas Arif tuh pernah ngajarin orang nggak sih? Belum, kalau saya lagi kerja ada yang tanya itu guntingan apa pengangkatannya gimana itu Pak. Jadi spontanitas aja ya, jadi nggak yang Saya memang kasih tahu. benar-benar prepare buat ngajar. Oke, terus kalau menurut Mas Arif sendiri, 7 hari itu cukup nggak sih buat jadi tukang cukur? Nah itu dia, itu semua tergantung si Tania niatnya, semangatnya, daya tangkap dia. Oke, jadi apa aja sih yang mesti bisa dia harus beradaptasi dengan segala medan rambut gitu? Maksudnya kan banyak rambut kan, yang model-modelnya ada yang panjang, ada yang pendek. Kira-kira mesti apa dia? Apalagi kan dia kan atlet bulu tangkis kan, udah gitu nyebrang banget nih. Dari yang tukangnya mes-mes tiba-tiba ngegunting gitu. Kalau cewek bisa ini ya, dari model-model dia lebih tahu kayak bentuk muka. Oke, mereka lebih ini ya, maksudnya lebih bisa menerawang ya.
menerawang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena si Tanianya juga udah nunggu di depan buat diajarin, kita langsung aja. Nah kan, sebelum lu belajar gunting, lu harus tahu alat-alatnya. Kayak gini nih. Ini namanya clipper. Terus yang ini trimmer buat bikin garis. Kalau ini shaver. Ini tahu dong gunting. Ah, gunting. Ada gunting Gua nggak potong, tahu apa. gunting potong. Ya. Terus ini gunting blending. Blending. Yang itu Terus yang ini gunting penipis, yang orang bilang itu gunting sasak. Dan yang ini razor. razor. Ini sisir buat potong. Dan yang ini pen brush buat keringin atau buat blow styling. Dan yang ini buat overcoat. Ini ukuran guardnya untuk apa? Untuk clippernya. Sekarang gue tanya Apa? satu-satu nama alatnya. Oke. Ini apa? Clipper, Oke. Yang ini? trimmer, Oke. Yang ini? shaver, Nah. Yang ini? Gunting? gunting menipis, Siap. penipis, Yang ini? blending, ya, Siap. Yang ini? dipotong, Iya. Yang ini? razor, ini, Razor. Ya. Dan yang ini? guard, guard, Guard. Ini sisir buat? potong, Ini sisir buat? ngeringin rambut nggak sih? Nggak tahu namanya. Siap. Betul. Yang ini? Overcome, Siap. Nah, itu lu harus tahu semuanya. Ya. siap. Oke. Ini gini bukan mas? Ya, kamu salah. Gimana harusnya? Yang ada ini buat jari ini. Kelingking. Nah, jadi ini buat nahan. Oke. Ini Cobain. gunanya ini buat dua jari ini. Siap. Cobain. Bener ya? Nah, sip. Terus yang tadi tuh disimpannya tuh gimana? Jempol dilepas. Ah, ini buat nyimpan, Ah. buat megang sisir. Sisir. Oke, oh ya ya. Ah, Agak-agak ini yang masih iya. kaku. Ntar juga lemas sendiri kan. Oke. Oke, Tan, tadi kan udah dijelasin sama Mas Arif soal masalah gunting. Yang ini namanya? Clipper. Oke, jadi clipper ini tau nggak bedanya antara ini sama ini? Nah, jadi bedanya itu ada letaknya di blade. Blade-nya ini ada artinya pisau gitu loh. Kalau yang ini namanya flat blade. Kalau seandainya flat blade itu berarti sininya rata. Nih, lihat nggak? Ini kan rata. Nah, kalau ini namanya standard blade. Jadi kalau seandainya dilihat, ininya agak melengkung. Tuh kan beda tuh. Ini rata lurus kemana? Ke atas. Yang ini ngelengkung. Nah, yang rata ini, flat blade ini gunanya adalah buat motong rambut yang nantinya hasilnya jauh lebih pendek lagi. Nah, sedangkan ini istilahnya makanya namanya super taper karena cuma buat menipiskan tapi nggak terlalu pendek ya. Nah, bisa yang kemudian tadi namanya apa? Trimmer. Trimmer. Kenapa namanya detailer? Karena kalau saya detailer itu untuk benar-benar bagian detail-detailnya aja. Nah, terus pelajaran yang baru lagi yang harus diingat adalah tadi namanya apa? Overcome. Sisir Sisir. overcomb, ya kan? Nah, jadi nanti kalau motong rambut besok udah mulai praktek, motongnya itu jangan ini ditempel, habis itu kayak gini.
Ini nggak boleh. Tapi harusnya adalah ini ditempel, ya. Habis itu kita buang kayak gini. Jadi kebentuk huruf C. Nah, istilah tekniknya namanya C-stroke. Apa namanya? C-stroke. Kayak bahasa Indonesia C-stroke gitu loh. Jadi gerakannya kayak huruf C. Jadi ketika kita udah, misalkan targetnya di sini ya kan, nggak boleh kita gini. Nantinya kenapa? Susah ngilangin garis selanjutnya. Jadi harus bener-bener dibuang kayak gini. Cobain dulu dikit. Nah, terus megang clipper itu kenapa ada apa namanya? Bulatan di sini karena sebetulnya megang paling enak sebetulnya kayak gini. Nah, di sini kan juga ada lengkungan-lengkungan nih. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya itu adalah buat naruh 3 jari, ya kan? Nah, ini di sini ada ininya. Nah, jadi kalau seandainya kita overcomb, kita bisa megangnya kayak gini. Coba dulu. Jempolnya di sini. Nggak apa-apa, miringin juga nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, yang terakhir, megang sisir itu juga nggak bisa kayak begini asal-asalan. Sisir itu kan ada lengkungan-lengkungannya. Nah, ini berarti tempat jari. Di sini kan nggak ada lengkungannya kan? Di sini lengkungannya cuma ada 1 kan? Nah, 1 itu berarti jempol kita taruh sini. 1, 2, 3. Nah, jadi pada saat kita juga motong, nanti juga pasti akan kayak gini. Jadi nanti ini akan menyesuaikan juga. Tapi di sini tempat jari bisa juga kayak gini kan? Tuh. Tapi ini pegang gini, jadi jangan megangnya kayak gini. Sebenarnya boleh aja megang kayak gini, cuman nantinya kurang stabil. Kalau seandainya kayak gini, stabil nanti jadi latihannya ini tahan kayak gini, terus kayak gini. Jadi sisir ke bawah tuh, habis itu ambil lagi kan pas ke atas lagi, sisir ke bawah, ke atas. Paham? Paham. Jadi kita punya 7 hari. Challenge saya kalau seandainya nggak bisa potong rambut ya Tania harus bayar banyak karena kan buang waktu kita juga. Terus sama ada satu lagi Tan yang ini namanya shaver, bukan shaver ya. Karena Tania orang Bandung shaver biasa. Nah, kalau yang ini ya biasa. Ini jadi harus sebelum shaver ini jadi nggak boleh. Kan ini kan shaver gunanya buat ngabisin bulu kan. Nah, tapi biasanya harus menggunakan trimmer dulu buat nipisinnya, baru shaver. Kalau pas rambutnya gondrong dikasih apa? Shaver yang nggak kepotong. Paham sampai situ? Jadi ditunggu 1 hari ke depan gimana nanti hasilnya. Ya, tapi sebelumnya kan belajar motong dulu sama Mas Arif, motong cewek dulu kan? Oke. Thank you. Oke, akhirnya selesai juga hari pertama ini. Berat, capek, Ya lumayan. lumayan. Wah, itu mah nggak seberapa. Mas Arif kalau buka nih, kita buka jam 10, harus tutup jam 8 nih masih ngecat rambut, bisa gunting rambut bisa sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Ya bukan, ini mah bukan apa-apa lah buat Mas Arif ya kan. Oke, ini gue mau tanya tadi kasih materi apa aja buat si Tania? Pengenalan apa? Kayak buat gunting cowok itu ada clipper, ya kan? Oke, clipper. Sisir, gunting, jenis-jenis gunting, Ya. terus cara pegang gunting dia Oh ya, cara pegang gunting kan ini banget ya. harus untik kan. Harus Cewek coba pasti coba kan nanti kayak gini. sulit. Oke. Terus kenapa sih awalnya harus belajar itu dulu, kenapa Mas? Belajar kayak pengenalan alat terus biar apa? Ya, kan itu gunting banyak macamnya, kayak ada gunting blending kan, gunting penipis, nanti dia gunting potong dia pakai gunting blending. Oh iya, bener-bener. Jadi harus sesuai Karena dengan kan kebutuhannya. berseberangan, dia biasa pegang raket kan. Bisa pegang setak kayak gini. Oke. Terus yang kemarin juga saya kasih PR dia buat Oh, itu harus dilatih ya. Harus dia dilatih. harus lemesin tangannya buat pegang gunting. Soalnya kan pegang gunting sama sisir. Oke, mudah-mudahan materi yang Mas Arif kasih bermanfaat buat si Tania dan dia bisa jadi tukang cukur. Oke, sekarang kita ke Tania. Akhirnya hari pertama selesai juga ya. Iya. Beratnya Lumayan. berapa kilo beratnya? Oh, empat hidup. Jadi tadi belajar apa aja Tan sama Mas Arif? Banyak sih. Terutama aku harus mengenal alat-alat cukur Oh jelas, dahulu jelas. sebelum aku bisa motong. Terus gimana rasanya belajar sama Mas Arif gimana? Mudah-mudah sulit. Mas Arif Mudah-mudah tuh sulit gimana tuh? kalau Mas Arif tuh ngajarnya kalau gimana? Seru.
Seru. Tapi untuk dipraktekin kayak ngeliat tuh gampang ya. Tapi kalau dipraktekin kok susah banget, apalagi yang terutama yang megang gunting gitu dulu deh. Iya kan Dari megang basic. Susah banget. megang gunting tuh kan nggak sembarang, nggak kayak gunting kertas. Iya. Jadi harus Ternyata taruh ada tekniknya. tangannya. Gitu. Sulit. Jadi kesulitannya itu ya. Iya. Dan Megang gua juga gunting. ini sih, tapi gua dikasih PR juga sama Mas Hari untuk terus belajar megang gunting. Oh iya, dibiasain. Kita bisa karena biasa. Iya. Ya kan? Gitu. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya Hernut Studio dan follow juga Instagramnya. Tania Oktaviani. Dan gue juga Albert Aldrin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Berikutnya. Dah.